Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Oke, di kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah video dari netizen, di mana di dalam video tersebut netizen menanggapi pidato Pak Anies beberapa hari yang lalu di sidang perdana sengketa Pilpres pada tahun 2024, di mana netizen mengatakan bahwa pidato Pak Anies ini tidak jelas, ya, muter-muter arahnya kemana tidak tahu. Kemudian tidak ada sedikit pun ataupun bukti kecurangan yang bisa ditunjukkan ataupun dibuktikan ataupun dimunculkan di hadapan Mahkamah Konstitusi. Di situ Pak Anies cuma membahas masalah bansos dan pemerintah. Jadi seperti itu, sehingga menimbulkan reaksi netizen untuk menanggapinya. Oke, kita tonton dulu videonya seperti apa. Jangan di-skip biar tidak gagal paham. Ini videonya. Terdapat pula praktek yang meresahkan, di mana aparat daerah mengalami tekanan, bahkan diberikan imbalan untuk mempengaruhi arah pilihan politik, serta penyalahgunaan bantuan-bantuan dari negara, bantuan sosial yang sejatinya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat, malah dijadikan sebagai alat transaksional untuk memenangkan salah satu calon. Bapak, oh ternyata belum selesai ya Pak. Oh oke deh kalau kayak gitu ya. Izinkan saya sebagai rakyat untuk menanggapi video Bapak nih ya Pak ya. Dari video tadi saya lihat nih Bapak lebih ke curhat kayaknya ya Pak. Sumpah, Bapak tuh kayak curhat gitu. Tidak membeberkan bukti kecurangan dari 58% suara. Nah ini ya, Angka itu hanya memutuskan angka-angka yang tidak benar dari hasil pemilu Bapak. Bukannya curhat soal nepotisme, bansos, dan lain-lain. Mohon maaf ya Bapak, itu mah kewenangan Bawaslu, bukan wewenang MK. Ya, gimana mau dikabulkan sama MK Pak? Karena bukan pada tempatnya. Oh iya, sama satu lagi nih ya Pak, harus total dong Pak dalam hal apapun ya. Ditanya siapa saja nama saksinya, berdalih takut saksi itu terintimidasi karena namanya nanti akan bocor ke publik. Total dong Pak, kasih aja datanya ke MK. Sampai MK bilang, insya Allah sama kami nggak akan bocor kok. Sampai dibilang kayak gitu loh. iya. Kasih aja coba Pak, total siapa? Dan kalau kita tarik mundur ke tahun 2014, yang dimana selisihnya itu cuma kurang lebih 6% atau 8 juta suara. Padahal sudah melontarkan bukti, tapi tetap aja itu belum cukup untuk menggugurkan suara yang unggul. Nah ini 01 sama 03, yang dimana selisihnya sama 02 itu semini-mininya 35% atau 50 juta suara. Mustahil Bapak, apalagi minta 2 putaran. Kalau kata saya mah udah Pak, legowo aja. Ya udah Pak, udah. Terima aja kekalahan. Dan satu lagi nih Pak, jangan lukai hati rakyat yang memang ingin Pak Prabowo menjadi presiden atau pemimpin negara ini. Iya. Pak Anies, Cak Imin, Pak Ganjar, dan Pak Mahfud, tolong setelah gugatan di MK ini selesai, karena sesuai dengan fakta, tim kalian, tim bapak-bapak ini tidak bisa memberikan bukti yang nyata atas tuduhan-tuduhan itu, ya kan? Semua terbantahkan di MK. Terus mau apa lagi setelah ini? Mau menggugat ke siapa? Mau menggugat ke pengadilan agama? Pak Anies, jujur ya Pak, saya nonton pidato Bapak ini atau ceramah Bapak ini, belum ada setengah, saya udah gelisah Pak, udah gerah. Bingung arah tujuan pembicaraan Bapak itu kemana, bingung Mas. Tapi bagi yang masyarakat yang ngerti, yang paham, yang teliti, ini hanya mutar-mutar aja Pak, situ-situ aja. Seharusnya muter-muter aja. Bapak datang ke MK itu Biasa dari tunjukin dulu. bukti. Oh begini loh, ini loh buktinya loh. 02 itu begini, bla 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 begitu. Bukannya malah ceramah, ngalur ngidul, entah Maunya arah sih menunjukkan pembicaraan ini kemana. kepinterannya, tapi malah kelihatan bodoh. Kalau Bapak berbicara seperti ini di kampus, masuk akal. Ini Pak di depan pengadilan Pak, di depan hakim. Tidak pada tempatnya. Astagfirullahaladzim. Untungnya para hakim ini masih mau mendengarkan. Coba kalau di stop,
Ya Allah ya Rob. Pak Anies yuk, live TikTok aja lagi yuk. Capek lo. Tunggu dilantik aja lah, nunggu dilantik sambil live TikTok. Enak lo live TikTok dapat gift. Lumayan daripada pidato lama-lama di situ. Capek Pak dengerinnya Pak, capek. Semangat terus Pak ya, sampai Pak Prabowo dilantik. Oke. Jadi seperti itu, kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan bagaimana netizen menanggapi pidato Pak Anies beberapa hari yang lalu di sidang perdana sengketa Pilpres pada tahun 2024. Ya, netizen dalam video tersebut merasa gerah dan geram sekali terhadap pidato Pak Anies yang dianggap arahnya tidak jelas, mutar ke sana, mutar ke sini, tidak ada satupun bukti kecurangan yang bisa ditunjukkan di hadapan Mahkamah Konstitusi. Jadi gugatan Pak Anies ini, ya, pengajuan beliau itu dari Pak Anies sendiri dan tidak nyambung, ya, tidak nyambung. Beliau cuma membahas di situ masalah bansos ataupun masalah pemerintah, membangun opini-opini seolah-olah pemerintah itu ikut andil, ya, membagi bansos ataupun bisa dikatakan kemenangan ataupun suara dari 02 ini banyaknya dari bansos, kira-kira seperti itu, ya. Seharusnya yang dibahas oleh Pak Anies di situ masalah suara. Kalau ingin mengajukan gugatannya, bahas masalah suara, contohnya suara Pak Anies ada yang dimanipulasi, contohnya misalnya, ataupun ada salah direkap dari KPU, itu yang dipersoalkan. Bukan bahas masalah bansos ataupun pemerintah di situ, ya. Kalau bahas masalah bansos ataupun pemerintah itu di Bawaslu protesnya. Jadi seperti itu, ya. Dan netizen mengatakan dalam video tersebut bahwasanya jangan menghalangi keinginan rakyat untuk menginginkan Prabowo Gibran itu sebagai presiden tahun 2024. Jadi rakyat menginginkan, ya, Prabowo Gibran itu sebagai presiden pada tahun 2024. Buktinya suara Pak Prabowo dan Mas Gibran Raka Buming Raka itu 90 juta lebih, jauh sekali selisih angkanya dengan 01 dan 03. Itu menandakan rakyat menginginkan bahwa Prabowo Gibran itu sebagai presiden pada tahun 2024. Jadi seperti itu, ya. Jadi jangan memaksakan kehendak ataupun keadaan. Memang walaupun diulang pemilu beberapa kali, mau 5 kali, 6 kali, tetap Prabowo Gibran itu sebagai pemenang Pilpres pada tahun 2024. Kenapa? Karena rakyat memilihnya. Hari ini yang saya lihat kemenangan Prabowo Gibran dan suara Prabowo Gibran itu murni suara dari pilihan rakyat, bukan dari hasil kecurangan. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.